Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Putriadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektroforesis dan thermal cycler. Elektroforesis adalah teknik laboratorium ilmiah yang digunakan untuk memisahkan molekul DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatan listriknya. Arus listrik dialirkan melalui molekul untuk menggerakkannya sehingga dapat dipisahkan melalui gel. Fungsi elektroforesis alat ini digunakan untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran molekul dengan bantuan listrik dalam gel agar-ros. Dapat digunakan untuk mengamati DNA, RNA, dan hasil amplifikasi. Bagian alat yang pertama ada power supply sebagai sumber energi saat proses elektroforesis. Yang kedua ada sisir gel comb sebagai alat untuk membentuk well pada gel agar-ros, tray sebagai cetakan untuk gel agar-ros, chamber sebagai wadah gel agar-ros, kabel listrik, dan elektroda. Cara penggunaannya, yang pertama meletakkan pencetak sumur pada gel cetakan, yang kedua membuat campuran gel dan tuang pada cetakan. Letakkan gel pada alat elektroforesis. Tuang teh air buffer 1 hingga mencapai tinggi 1 mm di atas gel ke pencetak sumur. Buat penggaris dengan campuran pemuatan pewarna biru, gel merah, dan penggaris. Selanjutnya, atur arus listrik. Setelah itu, lihat gel di bawah sinar UV. Hasil elektroforesis dapat divisualisasikan dengan pewarna fluoresensi etidium bromida. Troubleshooting pengukuran intensitas yang tidak tepat. Pastikan gel diwarnai secara merata dan intensitas pita konsisten di seluruh gel. Yang kedua ada pewarnaan tidak merata. Periksa kondisi pewarnaan dan reagen serta kualitas gel dan prosedur pewarnaan. Yang ketiga ada sampel tetap berada di dalam sumber gel. Yang keempat ada mutasi urutan setelah elektroforesis gel. Kalibrasi elektroforesis. Yang pertama, kalibrasi alat yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti badan pengkalibrasian, alat instrumen laboratorium. Yang kedua ada pemeliharaan alat. Setiap pemakaian alat langsung disiram dengan air atau dicuci dan disimpan alat dalam keadaan kering. Pembacaan data. Pembacaan data alat elektroforesis adalah proses pengukuran dan analisis hasil elektroforesis yang merupakan teknik pemisahan fragmen DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatan listriknya. Alat elektroforesis biasanya dilengkapi dengan detektor atau kamera yang mampu merekam atau mengukur pergerakan fragmen yang telah dipisahkan dalam gel agar-ros atau poliakrilamida. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang thermal cycler. Thermal cycler adalah alat laboratorium yang paling umum digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA melalui reaksi berantai polimerase dan bisa disebut PCR. Fungsi thermal cycler adalah untuk meningkatkan dan menurunkan suhu blok thermal dalam langkah-langkah diskrit yang diprogram sebelumnya. Selanjutnya di sini ada bagian alat dari thermal cycler. Yang pertama ada sample chamber closing lid untuk menjaga penguapan pada tabung. Yang kedua ada sample fill chamber. Blok thermal adalah blok logam dengan kemampuan kontrol suhu yang tepat, berisi serangkaian lubang dengan jarak yang sama di mana tabung PCR dapat dimasukkan. Yang ketiga ada kerap penutup untuk memastikan kesesuaian yang aman antara penutup tabung, reaksi, dan blok thermal. Selanjutnya yaitu panel control untuk memungkinkan pengguna memasukkan berbagai protokol dan pengaturan yang diperlukan untuk proses PCR. Selanjutnya itu ada ventilasi udara untuk memudahkan sirkulasi udara dan pengaturan suhu. Mesin PCR dilengkapi dengan ventilasi udara yang terletak di sisi depan, samping, dan bawah. Cara penggunaannya yaitu persiapkan campuran reaksi PCR yang terdiri dari DNA template, primer spesifik DNTPS, buffer PCR, MgCl2, dan DNA polimerase tahan panas, misalnya TAQ polimerase. Masukkan campuran reaksi ke dalam tabung PCR yang sesuai dengan format blok thermal. Tutup tabung dengan rapat dan hindari gelembung udara di dalam tabung. Selanjutnya nyalakan thermal cycler dan pilih program suhu, waktu, dan siklus yang sesuai dengan protokol PCR. Masukkan tabung PCR ke dalam lubang-lubang blok thermal dan pastikan tabung duduk dengan rata. Tutup penutup thermal cycler dengan rapat dan mulai program. Tutup hingga program selesai dan ambil tabung PCR dari blok thermal. Simpan tabung PCR di lemari pendingin atau lanjutkan analisis produk PCR dengan metode yang sesuai seperti elektroforesis gel agar-ros. Troubleshooting yang ada di thermal cycler itu ada yang pertama puncak yang lemah atau berisik, jejak yang tidak spesifik, atau beberapa sequence pada hasil sequencing changer. Tidak ada pita atau pita samar pada PCR
dan pengolesan berlebihan atau dimmer primer, kerusakan thermal cycler, yang terakhir adalah kesalahan instrumen. Kalibrasinya yaitu yang pertama temperatur minimum dan maksimum pada setiap titik pengukuran, yang kedua ketidakaturan suhu pada setiap titik pengukuran, yang ketiga ketidakstabilan suhu pada setiap titik pengukuran. Pembacaan data pada alat thermal cycler adalah cara untuk mengukur suhu di dalam ruang reaksi selama proses PCR. Ini penting untuk memantau suhu dengan teliti saat DNA direplikasi. Informasi ini membantu menilai seberapa baik reaksi PCR berjalan dan bagaimana mengatur kondisi agar hasilnya optimal. Pembacaan data dari alat thermal cycler mencakup informasi seperti suhu setiap siklus, durasi setiap tahap, misalnya denaturasi, perpanjangan, dan penambahan primer, serta grafik yang menunjukkan bagaimana suhu berubah selama waktu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.